Halo, saya Rika Veronica dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan mengenai perkembangan aka development. Mengenai psikologi perkembangan, di sini kita akan membahas tentang beberapa sub yang ada dalam psikologi perkembangan, yaitu pertumbuhan, kematangan, belajar, dan latihan. Mari kita bahas satu persatu. Sub pertama yang akan kita bahas adalah pertumbuhan. Mari kita bahas. Pertumbuhan menurut C.P. Chaplin pada 2002, pertumbuhan sebagai satu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh atau organisme sebagai suatu keseluruhan. Pertumbuhan lebih cenderung menunjukkan pada kemajuan fisik atau pertumbuhan tubuh yang melaju sampai pada suatu titik optimum dan kemudian menurun menuju keruntuhannya. Pertumbuhan dalam konteks perkembangan merujuk perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam ukuran dan struktur, seperti pertumbuhan badan, pertumbuhan kaki, kepala, jantung, paru-paru, dan sebagainya. Dengan demikian, istilah pertumbuhan lebih cenderung menuju pada kemajuan fisik atau pertumbuhan tubuh yang melaju sampai pada suatu titik optimum dan kemudian menurun menuju pada keruntuhannya. Sedangkan istilah perkembangan lebih menunjuk pada kemajuan mental atau perkembangan rohani yang melaju terus sampai akhir hayat. Kemudian yang akan kita bahas adalah kematangan. Kematangan atau maturation menurut C.P. Chaplin mengartikan kematangan sebagai satu perkembangan proses pencapaian kemasakan atau usia masak. Kemudian, kematangan adalah proses perkembangan yang dianggap berasal dari keturunan atau merupakan tingkah laku khusus spesies, jenis, ataupun rumpun. Kematangan atau maturation mula merupakan suatu hasil daripada adanya perubahan-perubahan tertentu dan penyesuaian struktur pada diri individu, seperti adanya kematangan pada jaringan-jaringan tubuh, saraf, dan kelenjar-kelenjar yang disebut dengan kematangan biologis. Kematangan terjadi pula pada aspek-aspek psikis yang meliputi keadaan berpikir, rasa, kemauan, dan lain-lain, serta kematangan pada aspek psikis ini yang memerlukan latihan-latihan tertentu. Jadi, kesimpulannya, kematangan adalah potensi yang dibawa individu sejak lahir, timbul dan bersatu dengan pembawaannya, serta turut mengatur pola perkembangan tingkah laku individu. Suatu potensi yang dibawa setiap individu sejak lahir, tapi bukan merupakan faktor keturunan ataupun bawaan. Setelah kematangan, maka kita akan membahas tentang belajar atau learning. Apa sih yang disebut dengan belajar? Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Belajar merupakan perubahan tingkah laku pada diri individu yang bersifat relatif permanen dan terjadi sebagai hasil pengalaman. Kemudian, definisi belajar menurut dari beberapa ahli. Menurut Hitchman, belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam organisme manusia atau hewan disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut. Kemudian, menurut Wittig, belajar ialah perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala macam atau keseluruhan tingkah laku suatu organisme sebagai hasil pengalaman. Faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari jasmani,
cacat tubuh, kelelahan, psikologi yang meliputi intelijensi, motif, emosi, minat, bakat. Kemudian di faktor eksternal ada dari keluarga, sekolah, dan lingkungan. Kemudian yang akan kita bahas yaitu latihan. Definisi latihan. Latihan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan aktivitas belajar. Latihan membantu peserta didik dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya guna meningkatkan keterampilan, kecakapan, dan sikap yang diperlukan oleh pendidikan dalam usaha mencapai tujuannya. Keterkaitan perkembangan atau development. 4 istilah konsep perkembangan yakni pertumbuhan, kematangan, belajar, dan latihan memiliki persamaan dan perbedaan. Yang pertama, persamaannya adalah pada keempat istilah tersebut terjadi perubahan atau change. Kemudian perbedaannya terdapat pada perubahan yang bersifat kuantitatif, sedangkan pada kematangan, belajar, dan latihan lebih bersifat kualitatif. Perubahan-perubahan yang terjadi baik sebagai pertumbuhan, kematangan, belajar, maupun latihan, itulah yang disebut dengan perkembangan. Perubahan ini dapat terjadi pada setiap periode perkembangan sepanjang organisme hidup. Kesimpulannya, oleh karena itu perkembangan dapat didefinisikan sebagai perubahan sepanjang waktu atau change over time, baik sebagai pertumbuhan, kematangan, belajar, maupun hasil. Dengan demikian, psikologi perkembangan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perubahan perilaku organisme sepanjang hayat. Anda akan melangkah menuju pertumbuhan atau Anda akan melangkah mundur ke tempat yang aman. Abraham H. Maslow. Demikianlah video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Iwan Ridwan MPD. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Syamsul Munawar berada di bagian pertama dan saya Rika Veronica di bagian kedua. Tidak ada gading yang tak retak, kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua undur diri, sampai bertemu di lain waktu. Bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu